Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Regita Syara sebagai pembuka dan penutup dan sebagai presentasi juga sebenarnya. Kami dari kelompok 6 ingin menceritakan tentang kerajaan Majapahit yang dimulai pertama oleh Muhammad Farel. Untuk Muhammad Farel, saya persilahkan. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan Hindu ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia yang wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Bali, Borneo hingga sampai di Filipina. Selanjutnya adalah bagaimana awal mula berdirinya kerajaan Majapahit. Awal mula berdirinya kerajaan Majapahit ini dimulai saat serangan dari Jayakatwang Adipati Kediri yang telah berhasil membunuh Kertanegara, yaitu penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, yang diakibatkan karena dia menolak pembayaran. Singkat cerita, Raden Wijaya ini memanfaatkan untuk menyerang tentara Mongolia saat berpesta. Hingga akhirnya Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongolia dari Jawa, dan Raden Wijaya pun naik tahta dan bergelar Sri Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293. Selanjutnya saya akan membahas tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa puncak keemasannya saat ia berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dari 1350 sampai 1389 Masehi. Berdasarkan isi kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit dianggap hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Dan selanjutnya adalah penyebab dari runtuhnya kerajaan Majapahit. Dari keruntuhan tersebut ada 7 faktor. Dan faktor yang pertama adalah kematian Gajah Mada. Kematian Gajah Mada pada tahun 1364 adalah titik tolak kemerosotan politik di pusat pemerintahan Majapahit. Setelah Gajah Mada wafat, kerajaan mengalami perubahan karena jabatan yang dipegang penerusnya tidak mampu ditangani. Dan kedua adalah kematian Hayam Wuruk. Kematian Hayam Wuruk menjadikan kekuasaan Majapahit semakin tidak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan kepincangan politik. Tahta kemudian diwariskan kepada menantunya, Wikramawardhana. Pergolakan politik pun bermula pada pemerintahan Wikramawardhana. Dan yang ketiga adalah Perang Saudara. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit tak lepas dari Perang Saudara. Perang Saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi yang merupakan adalah putra Hayam Wuruk dan dari Selir. Dan yang keempat adalah munculnya kerajaan Demak. Munculnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di tanah Jawa menyebabkan Majapahit semakin terhimpit dalam situasinya yang semakin dalam. Majapahit tidak mampu mempertahankan kewajibannya dari semua serangan luar. Kelima adalah munculnya Kesultanan Malaka. Malaka yang terkenal dengan pelabuhan Eteropnya menyebabkan ekonomi Majapahit menurun karena pelabuhan yang dibawahi kekuasaan Majapahit tidak lagi menjadi perhatian oleh para pedagang. Keenam adalah serangan kerajaan Demak. Serangan-serangan inilah yang akhirnya benar-benar meruntuhkan kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden kemudian menjadi Sultan Patah, diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir adalah faktor agama. Meluasnya ajaran Islam di Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Agama Islam mulai berkembang ketika armada Muslim dari Tiongkok dan dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Sejak saat itu muncul komunitas Cina di Pulau Jawa seperti Demak dan Semarang. Komunitas Arab pun mulai berkembang seperti Ampel dan Surabaya. Raja-raja Majapahit yang pernah memerintah adalah Kertajasa Jayawardana atau Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita, Kertawijaya, Rajasawardhana, Purwawisesa, dan Brawijaya V. ただ生きるのは嫌だ